21010502, dan yang terakhir ada Tiara Tata Fatiah. Dengan nomor induk mahasiswa 2101050777. Oke, baik. Saya selanjutnya. Yang pertama ada divisi Petridophyta. Divisi Petridophyta. Tumbuhan paku tergolong tumbuhan Cormus Bespora yang disebut Petridophyta. Istilah ini berasal dari bahasa Greek yaitu petron atau sayap, bulu. Petridophyta adalah tumbuhan Cormus yang menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, menyirip, dan pada bagian tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Daun mudanya membentuk gulungan atau melingkar menurut Yudianto tahun 1992. Dan juga daun tumbuhan paku ada dua macam, yaitu ada tropofil dan sporofil. Bentuk sporofil ini ada yang mirip dengan tropofil dan ada yang berbeda sekali dengan tropofil. Dan ada yang berbeda sekali dengan bentuk strobilus. Dengan demikian ada paku homofilum dan paku heterofilum. Menurut Yudianto tahun 1992, spora yang tumbuhan paku berbeda-beda baik bentuk ukurannya maupun sifatnya. Oke, next. Kedua, kasih divisi Petridophyta. Adapun dasar dari klasifikasi pada Petridophyta adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelas Psilotine, Psilos atau telanjang. Paku primitive belum memiliki daun, sebagian besar anggotanya sudah punah. Contohnya yaitu Psilotum B. sporangium dibentuk di ketiak buku. Yang kedua, kelas Lycopodine atau paku kawat atau juga rambat, berdaun serupa rambut atau sisik dannya seperti kawat, duduk daun tersebar, sporangium tersusun dalam atrobilum dibentuk di ujung cabang C. Contohnya yaitu Lycopodium dan Selanginella. Yang ketiga, kelas Equisetine atau Equus atau kuda, seta ayang artangkai, berdaun serupa sisik dan transparan. Sebenarnya berkarang, maksudnya dalam satu lingkaran, batang berongga dan buku beruas. Sporangium tersusun dalam strobilus, membentuk seperti ekor kuda, sporanya elater sebanyak 4 buah. Contohnya yaitu Equisetum atau paku ekor kuda. Oke, next. Salah satu klasifikasi Prediophyta ada variabel kelas Lycopodine. Di sini variabel daunnya untuk kelas Psilopetine tidak berdaun atau berdaun mikrofil, dan untuk kelas Lycopodine mikrofil ada juga yang tersusun rapat menurut garis spiral. Untuk variabel batang, bercabang, dan menggarpu untuk kelas Psilopetine, dan untuk kelas Lycopodine, batangnya bercabang menggarpu. Variabel akar, tidak berakar atau akarnya berupa rhizoid, dan untuk kelas Lycopodine, akarnya berbentuk serabut. Untuk variabel spora, kelas Psilopetine homospora, dan untuk kelas Lycopodine sporanya berbentuk homospora dan heterospora. Yang keempat, variabel habitus, kelas Psilopetine terna atau semak, dan untuk kelas Lycopodine termasuk terna. Di contohnya yaitu untuk kelas Psilopetine Psilotum nudum. Di sini ada gambarnya, boleh silahkan dilihat. Dan untuk kelas Lycopodium, contohnya ada Lycopodium anotinum. Di sini juga ada gambarnya, boleh dilihat. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya.
Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Desi. Silahkan untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan materi selanjutnya, yaitu tentang tumbuhan berbiji. Biji merupakan struktur yang efisien untuk perkembangbiakan dan perbanyakan. Perbanyakan yang maksud adalah untuk memperbanyak keturunan atau spesies dalam mempertahankan kelangsungan hidup generasinya. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan biji, dalam bahasa Latin yaitu semen, adalah bakal biji ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak biji dapat berlindung oleh organ lain dalam kurung buah pada Angiospermae atau Magnolipita, atau tidak pada Gymnospermae. Ciri-ciri umum tumbuhan berbiji. 1. Telah memiliki akar, batang, dan daun sejati serta berkas pengangkat sehingga termasuk ke dalam kelompok tumbuhan Tracheophyta. Yang kedua, tumbuhnya makroskopis dengan ukuran yang bervariasi, dapat berupa semka, perdu, pohon, atau liana. Yang ketiga, alat perkembangbiakannya jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus, dan dalam reproduksinya akan menghasilkan biji yang di dalamnya terdapat embrio. Yang keempat, generasi sporofitnya berupa tumbuhan dan generasi gametofitnya berupa bunga. Next. Next. Kemudian, macam-macam jenis tumbuhan berbiji. Yang pertama, Gymnospermae dalam kurung tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-ciri, tidak mempunyai bunga sejati, tidak ada mahkota bunga. Bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Merupakan tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan dua jenis spora berlainan. Megaspora membentuk gamet betina, sedangkan mikrospora menghasilkan serbuk sari. Struktur reproduksinya terbentuk di dalam strobilus. Yang kedua yaitu Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-ciri memiliki bakal biji yang tertutup oleh daun buah, mempunyai bunga sejati, umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak atau herba, dan liana. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu monocotyledon dan dicotyledon. Bunga kertas dalam kurung Bougainvillea dan spectabilis. Yang ketiga yaitu monocotyledon, yaitu mempunyai biji berkeping satu, berakar serambut, batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya, umumnya tidak bercabang, akar dan sampai ujung hampir sama besarnya, umumnya tidak bercabang, akar dan batang tidak berkambium. Contohnya yaitu Oryza sativa, padi, Siamais, jagung, Musa paradisiaca, pisang, Cocos mukifera, kelapa. Terus yang keempat yaitu Dicotyledonae, yaitu mempunyai biji jumlah kepingnya 2, berakar tunggang, batang dari pangkal besar makin ke atas makin kecil, batang bercabang, akar dan batang berkambium. Contohnya yaitu Calicasia siamea, johar, Arachis hypogea kacang tanah, Psidium guar java jambu biji, dan Ficus estica karet. Next. Kemudian yang selanjutnya itu Talopita. Talopita atau tumbuhan talus adalah tumbuhan yang belum dapat dibedakan akar, batang, dan daun sehingga dikatakan dengan tumbuhan talus. Tubuh yang berupa talus itu mempunyai struktur bentuk dengan variasi yang sangat besar, dari yang terdiri atas satu sel berbentuk bulat sampai yang terdiri atas banyak sel dengan bentuk yang kadang-kadang telah mirip dengan kormusnya, tumbuhan tingkai tinggi. Walaupun alga tidak memiliki organ akar, daun, dan bunga, namun bentuknya berkisar dari tumbuhan yang bersel tunggal mikroskopik sampai yang bersel banyak makropik yang sangat kompleks yang panjangnya mencapai 70 meter.
Alga termasuk golongan tumbuhan berklorofil dengan jaringan tubuh yang secara relatif tidak berdiferensiasi, tidak membentuk akar batang dan daun. Menurut Protrosepomo 1983, adanya klorofil membuat alga bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan karbohidratnya sendiri seperti tumbuhan. Next. Next. Halo, next. Nah, untuk selanjutnya itu macam-macam bentuk alga. Yang pertama, bentuk alga dapat dibedakan sebagai berikut. Bersel tunggal yang dapat bergerak, contohnya Chlamydomonas. Bersel tunggal yang tidak dapat bergerak, contohnya Chlorella synecoccus. Talus bersel banyak dibagi menjadi 4 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, koloni yang dapat bergerak, contohnya Volvox. Pandorina, koloni yang kokoid yang tidak dapat bergerak, contohnya Hydrodiction, Pediastrum. Yang kedua yaitu agregat, contohnya Palmella dan Chloecapsa. Yang C yaitu filamen yang bercabang, contohnya Ulotrix, Spirogyra. Filamen yang bersabang, contohnya Cladopora. Filamen yang heterotrikos, contohnya Caelopora, Ectacorpus, Stigeolonium, parenkin semu, contohnya Nemalium. Yang D yaitu Talus parenkim, contohnya Ulva dan Propiera. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Miranti Rizkianingrum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, yang berikutnya adalah gambar pada klasifikasi chlorophyllene yang bersumber dari Bagot dan Laila Siti 2005. Gambar seperti pada slide berikut. Oke, next. Yang berikutnya adalah bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel dan berukuran sangat kecil, mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dapat memberikan manfaat maupun sumber penyakit di bidang pangan. Bakteri adalah organisme bersel tunggal yang hidup bebas, mampu bereproduksi tetapi menggunakan jamu untuk mendapatkan makanan. Memiliki sel, bakteri terdiri atas sitoplasma yang dikelilingi oleh sebuah dinding sel yang terbuat dari suatu zat yang disebut peptidoglykan. Di dalam sitoplasma terdapat materi genetik baik DNA maupun RNA dan struktur intrasel yang diperlukan metabolisme energi. Dari Crowin 2009. Next. Morfologi bakteri. Morfologi bakteri yang mempelajari tentang bagian-bagian bakteri atau bentuk tubuhnya. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan. Itu 1. Kokus adalah bakteri yang bentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai berikut.
Micrococcus. Jika kecil dan